Halo generus Trisukses, kembali lagi bersama kami Trisukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait soal TKA mata uji pilihan, yaitu matematika tingkat lanjut. Oke, jadi kita akan membahas 4 soal harian yang pertama. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Jika fungsi fx 1 per akar x kuadrat min 6x ditambah 25 terdefinisi pada interval min 1 dan 2, maka interval range fungsi f adalah, oke, jadi diketahui fungsi fx-nya sama dengan 1 per akar x kuadrat min 6x plus 25. Dan domainnya adalah min 1 dan 2. Maka pertama-tama kita harus menganalisis fungsi kuadrat gx. Jadi kita analis ekspresi di dalam akarnya terlebih dahulu. Berarti gx sama dengan x kuadrat min 6x plus 25. Nah, parabola ini berarti terbuka ke atas, di mana puncak parabola ada di x sama dengan min b per 2a sama dengan min 6 per 2 kali 1 sama dengan 3. Oke, berarti puncak parabola tadi x sama dengan 3, di mana berada di luar domain yang diberikan, yaitu min 1 dan 2. Sekarang kita akan mencari nilai minimum dan maksimum gx pada domain. Karena puncaknya berada di kanan interval domain, maka pada interval min 1 dan 2, fungsi gx bersifat monoton menurun. Berarti kita tulis nilai maksimum gx, di mana nilai maksimum gx ini terjadi di ujung kiri domain, yaitu x sama dengan min 1. X sama dengan min 1. Sekarang kita cari G max sama dengan G min 1 sama dengan min 1 kuadrat min 6 dikali 1 plus 25 sama dengan 1 ditambah ini min 1 ditambah 6 tambah 25 sama dengan 32. Sekarang kita cari nilai minimum gx-nya yang terjadi di ujung kanan domain. Berarti x-nya sama dengan 2. Berarti nilai minimum gx nya sama dengan x sama dengan 2. Berarti G min sama dengan G 2
sama dengan 2 kuadrat min 6 dikali 2 plus 25 sama dengan 4 min 12 plus 25 sama dengan 17. Oke. Jadi rentang nilai untuk GX pada domain ini adalah 17 dan 32. Sekarang kita menentukan rentang penyebutnya. Jadi rentang untuk penyebut akar GX adalah rentang penyebut akar GX sama dengan 17 akar 17 dan akar 32. Oke, sekarang kita menentukan rentang fungsi fx-nya. Nah, sekarang kita cari nilai minimum fx. Nilai minimum fx yang terjadi saat penyebut maksimumnya adalah akar 32. Jadi penyebut maksimumnya itu akar 32. Berarti F min sama dengan 1 per akar 32. Sekarang nilai maksimum. Nilai maksimum fx saat penyebut maksimum maksimumnya atau penyebut minimum maksudnya. Ini penyebut minimum itu akar 17. Berarti F max sama dengan 1 per akar 17. Oke, berarti karena domainnya adalah interval tertutup min 1 dan 2, maka nilai minimum dan maksimum fx keduanya tercapai. Jadi rentang dari fx adalah 1 per akar 32 dan 1 per akar 17. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat adalah yang E. Betul sekali. Lanjut kita ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 ini ada 2 metode. Sekarang kita ke metode yang pertama terlebih dahulu. Metode 1 ini menemukan bentuk umum fungsi. Menentukan metode 1. Jadi diketahui suatu fungsi G memenuhi Gx plus Y sama dengan Gx plus Gy untuk semua bilangan real X dan Y. Jika G5 sama dengan 15, maka nilai dari G12 adalah, jadi persamaannya adalah Gx plus Y sama dengan Gx plus Gy yang merupakan bentuk standar dari fungsi linear. Jadi solusi umum untuk persamaan ini adalah Gx sama dengan Kx, di mana K adalah sebuah
konstanta. Jadi diketahui persamaannya adalah G X plus Y sama dengan GX plus GY. Tuh. Kemudian solusi umumnya adalah GX per GX sama dengan KX. Oke, sekarang kita cari nilai konstanta K menggunakan nilai yang diketahui, yaitu G5 sama dengan 15. Oke, berarti kita cari nilai konstanta. Nilai konstanta K. Berarti G 5 sama dengan K dikali 5. Berarti 15 sama dengan 5K. K sama dengan 15 per 5 sama dengan 3. Oke, jadi fungsi spesifiknya adalah Gx sama dengan 3x. Nah, berarti diketahui fungsi spesifiknya. Jadi fungsi spesifiknya yaitu Gx sama dengan 3x. Oke, sekarang kita hitung nilai yang ditanyakan, yaitu G12. Berarti G12 sama dengan 3 kali 12 sama dengan 36. Oke. Itu metode yang pertama, didapatkan 36. Sekarang kita ke metode yang kedua, menggunakan sifat aditif fungsi. Metode 2. Metode ini tidak memerlukan penentuan bentuk umum fungsinya. Jadi langsung saja dari G5 sama dengan 15. Nah, kita bisa mencari nilai G1-nya. Berarti G5 sama dengan G1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan G1 ditambah G1 ditambah G1 ditambah G1 ditambah G1 sama dengan 5 kali G1. Oke, berarti 15 sama dengan 5 kali G1. G1 sama dengan 3. Oke. Sekarang kita gunakan nilai G1 untuk mencari G12. Oke, berarti untuk mencari nilai G12 sama dengan 12 kali G1. G12 sama dengan
12 dikali 3 sama dengan 36. Oke, jadi kedua metodenya memberikan hasil yang sama, yaitu sama-sama 36. Jadi untuk soal nomor 2 ini sama dengan 36. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3 diberikan grafik fungsi kuadrat y sama dengan gx yang memiliki titik puncak seperti pada gambar. Grafik tersebut juga memotong sumbu y di titik C. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menentukan rumus fungsi gx. Di mana 1, grafik fungsi gx melalui titik 0,4. Dan yang kedua, salah satu titik potong sumbu x adalah 0,4. Salah, ini 4,0. 4,0. Oke, sekarang dari informasi awal yang kita ketahui dari gambar, kita mengetahui titik puncak atau vertex dari grafik yaitu XY, XP, YP sama dengan 2 dan 8. Jadi titik puncaknya adalah 2 dan 8. Titik puncak. Titik puncak XP YP sama dengan 28. Oke, kita bisa menggunakan bentuk fungsi kuadrat berdasarkan titik-titik puncaknya. Berarti gx sama dengan A dikali x min xp kuadrat ditambah yp. Maka gx sama dengan A dikali x min 2 kuadrat ditambah 8. Nah, untuk menentukan rumus fungsi yang lengkap, kita hanya perlu mencari nilai A-nya saja. Sekarang kita akan analisis pernyataan yang pertama. Oke, pernyataan 1. Grafik fungsi gx melalui titik 0,4. Grafik fungsi gx melalui titik 0,4. Nah, kita bisa substitusikan titik ini ke dalam rumus fungsi. Berarti G0 sama dengan A dikali 0 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 8 sama dengan 4. A dikali min 2 pangkat 2 ditambah 8 sama dengan 4. Berarti 4A sama dengan 4 min 8. 4A sama dengan min 4. Berarti A sama dengan min 1. Nah, dengan nilai A sama dengan min 1, rumus fungsi dapat ditentukan. Berarti Gx sama dengan min 1 X min 2 pangkat 2 ditambah 8. Oke, jadi pernyataan 1 saja
cukup. Pernyataan satu saja cukup. Sekarang kita analisis pernyataan yang kedua. Oke, pernyataan kedua kita langsung ke bawah. Berarti di sini pernyataan 2. Salah satu titik potong sumbu X adalah 4,0. Nah, berarti salah satu titik sumbu X adalah 4,0. Nah, kita bisa substitusikan titik ini ke dalam rumus fungsi. Berarti G4 sama dengan A dikali 4 min 2 pangkat 2 ditambah 8 sama dengan 0. Berarti A dikali 2 pangkat 2 sama dengan ditambah 8 sama dengan 0. Berarti 4A sama dengan min 8. Maka A sama dengan min 2. Oke, dengan nilai A sama dengan min 2, maka rumus fungsi dapat ditentukan Gx sama dengan min 2 X min 2 pangkat 2 ditambah 8. Oke, pernyataan 2 saja juga cukup. Pernyataan 2 saja cukup. Oke. Jadi kesimpulannya, karena masing-masing pernyataan secara mandiri cukup untuk menemukan nilai A dan menentukan rumus fungsi, maka jawaban yang tepat adalah yang D. Yaitu pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Jadi yang tepat opsi D. Oke, kita ke soal nomor 4. Di antara fungsi berikut ini, fungsi yang domainnya adalah seluruh bilangan real adalah, jawaban bisa lebih dari 1. Oke, soal nomor 4 ini berarti termasuk jenis soal pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer, di mana jawabannya bisa lebih dari 1. Jadi teman-teman silahkan pilih jawaban benarnya lebih dari 1. Oke, sekarang kita akan cek di opsinya satu persatu. Opsi yang pertama yang A, Px sama dengan 3 akar X min 8. Nah, ini adalah fungsi akar pangkat 3 atau ganjil. Berbeda dengan akar pangkat genap seperti akar kuadrat, di mana akar pangkat ganjil terdefinisi untuk semua bilangan real, baik positif, negatif maupun 0. Jadi domainnya sudah pasti seluruh bilangan real. Oke, jadi opsi A berarti semua bilangannya real. Betul. Sekarang kita cek yang B. Qx sama dengan X pangkat 2 min 1 per X pangkat 2 plus 4. Nah, untuk opsi B ini adalah fungsi rasional, di mana penyebutnya adalah X kuadrat plus 4. Karena X kuadrat selalu non-negatif, yaitu X kuadrat lebih dari sama dengan 0,
maka nilai minimum dari penyebutnya adalah 0 plus 4 sama dengan 4. Jadi penyebutnya tidak akan pernah bernilai 0. Jadi untuk opsi B juga domainnya seluruh bilangan real. Betul juga. Sekarang kita cek yang opsi C. Rx sama dengan 5x kuadrat min 10. Nah, opsi C ini adalah fungsi polinomial atau kuadrat yang selalu terdefinisi untuk semua bilangan real. Jadi sudah pasti seluruh bilangannya adalah bilangan real. Opsi C juga benar. Sekarang kita cek yang opsi D. Sx sama dengan log x min 1. Nah, untuk opsi D ini adalah fungsi logaritma. Argumennya harus positif. Jadi x min 1 ini lebih dari 0. Berarti x lebih dari 1. Domainnya adalah semua bilangan real yang lebih besar dari 1. Berarti yang opsi D ini tidak termasuk. Lanjut yang terakhir opsi D atau opsi E. Tx sama dengan akar 9 min x pangkat 2. Nah, untuk opsi E ini adalah fungsi akar kuadrat. Ekspresi di dalam akar harus non-negatif. 9 min x kuadrat lebih dari sama dengan 0. Berarti 9 lebih dari sama dengan x kuadrat. Berarti min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Domainnya adalah bilangan real di antara min 3 dan 3. Yaitu secara inklusif, berarti bukan. Oke, jadi untuk opsi atau soal nomor 4 yang paling benar adalah A, B, dan C. Di mana opsi A tadi adalah fungsi akar pangkat 3 atau ganjil. Kemudian yang opsi B tadi adalah fungsi rasional. Dan yang opsi C adalah fungsi polinomial. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan latihan soal harian untuk TKA mata uji pilihan matematika lanjut. Silakan teman-teman bisa coba juga di aplikasi kita, yaitu trisukses.edukati.com. Buat teman-teman yang mau pembahasannya secara langsung, bisa juga langsung saja subscribe YouTube kita di Trisukses ID. Dan juga jangan sampai ketinggalan informasi di media sosial kita, Instagram dan TikTok Trisukses ID. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.